Gimana? How are you? I'm good, thank you. How are you, Mas Ruri? I'm really good. Really good. It's like you. Great, that's great. Caca, Hmm. aku dapat banyak WA dari teman-temanku soal live IG-mu dengan dokter. Ya, Gimana ceritanya kok bisa bersentuhan dokter dokter Samuel Lee kan ya? Dokter Samuel Lee. iya, Iya, itu iya gimana? betul. Itu gimana ceritanya, Ca? Jadi awalnya tuh sebulan lalu ada teman aku cerita dia nemu akun Instagram namanya The Spiritual Psychiatrist, which is si Dr. Samuel Lee. Terus Oke. aku lihat-lihat kan aku iseng-iseng, aku buka-buka terus kontennya menarik buat aku karena dia banyak ngomongin mental health, Hmm. terus ngomongin meditasi, ngomongin holistic healing, penyembuhan alternatif gitu-gitu. Terus aku DM dia pertama, aku bilang bisa nggak kita one-on-one consultation? Oke. Karena aku pengen consult sama dia. Terus kita one-on-one consultation lah, ngobrol 1 jam, tapi private, lewat Oke. Zoom. Oke. Terus udah gitu, nggak lama kemudian dia baru tahu, dia ngeliat Instagramku, terus mungkin dia mikir kayak, oh ternyata kalau misalnya gue live sama Caca, mungkin bisa reach dia ke, Banyak orang dia ya? bisa reach ke masa yang lebih banyak. Jadinya dia bilang, yuk kita IG live yuk, dia bilang gitu. Oke. Jadi sekitar baru sebulanan ya berinteraksi sama dia. Iya, Tapi iya, sempat konsultasi dong sama si Sam. iya, sempat. Hmm. Jadi sebelum IG live itu kayak sekitar seminggu sebelumnya lah, aku Zoom consultation sama dia. Hasilnya gimana, Cak? Hasilnya ya pokoknya aku sama dia sama-sama, dia mengingatkan aku kalau aku kan dari dulu kan memang goalnya pengen supaya untuk bipolar disorder yang aku miliki kan aku kan treatment dengan ada obat-obatan juga. Oke. Yang umum sih untuk orang dengan mental illness, tapi aku pengen bisa one day lepas dari obat dan punya gaya hidup yang sehat, itu wajib kalau mau lepas obat. Nah, terus dia ngingetin cara-caranya tuh ya meditasi, terus mesti ada prayer, mesti olahraga. Terus dia juga bilang kayak don't ever beat yourself up, jangan membuat diri lo tuh merasa bersalah atau ngerasa lo tuh not good enough karena belum bisa berhenti minum obat. Jadi jadilah supporter terbesar buat diri sendiri, dia bilang gitu. Jadi lebih baik lah, lebih gentle sama diri sendiri. Jadi just do it step by step. Terus gitu dia juga ngasih tahu beberapa apa ya, ibaratnya tuh kalau dari dokter tuh resep kali ya, tapi resep yang dia kasih tuh lebih ke kayak untuk kesehatan mental, jadi kayak lebih kayak spiritual gitu loh. Terus dia bilang untuk obat-obatan dia juga kasih sih beberapa tips gitu agar bisa turun pelan-pelan dosisnya gitu. And no medicine at all ya? Iya, goalnya sih itu. Oke. Cak, menurut Caca setelah setelah kenal sama dia, terus even menjalani konsultasi sama dia, merasa lebih baik nggak? Iya, ngerasa lebih baik karena sebenarnya apa segala sesuatu yang dia ngomong ke aku itu tuh kayak hal yang aku tuh pada dasarnya udah tahu, tapi begitu dia ngomong jadi ke-remind lagi. Kita kan sering yang ngobrol sama Benar. orang yang menginspirasi dan yang dia kasih tahu tuh sebenarnya reminder aja buat kita, tapi reminder yang tepat gitu, yang aku dengar pada waktu yang aku butuhkan. Caca butuh second opinion yang orang yang berpengaruh ya, orang yang bereputasi hebat lah ya. Iya betul, aku butuh second opinion dan gak hanya second sih, dia aku bisa dibilang kayak udah the 10th opinion kalau aku bilang. Benar. Jadi dari seorang yang memang punya tahu caranya dan step by stepnya gimana penyembuhan alternatif, tapi dia juga punya background psikiatri. Oh, oke. Jadi dia mengerti juga dunia psikiatri kan gitu. Jadi ya lebih relevan lah kalau aku ngomong soal metode penyembuhan buat aku sama dia gitu. Dan kemarin dia kayaknya kalau nggak salah di tag-nya spiritual psychiater ya? Iya. Spiritual psychiater. Cak, menurut Caca, seberapa penting sebetulnya kesehatan mental buat manusia gitu, Cak? Penting sekali sih, penting selama individu itu merasa kalau itu penting. Oke. Kadang ada di antara kita gitu yang nggak menyadari kalau itu penting. Jadi kadang-kadang dan kita juga nggak tahu
kenapa harus menjaga kesehatan mental itu gitu loh. Dan sebenarnya efeknya bisa berakibat ke hubungan yang buruk dengan pasangan, hubungan yang buruk dengan orang tua atau anak. Terus kita nggak menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri saat kita bekerja, kita nggak bisa menjadi contoh bagi adik-adik atau anak-anak kita dan sebagainya. Jadi orang yang misalnya toxic gitu ya, atau enggak yang selalu negatif kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya seberapa penting, sangat penting sekali sih. Tapi kita juga perlu banyak research, banyak cari tahu gimana caranya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental itu sendiri. Karena kalau kita juga nggak teredukasi, kita juga nggak tahu harus ngapain kan. Dan mungkin setiap orang situasinya berbeda-beda ya. Betul. Ceritanya beda-beda, kondisinya beda-beda. Iya, betul. Ca, secara emosional and katakanlah spiritual, Caca ini dalam kondisi seperti apa sekarang? Kayaknya mungkin much better ya. Yes. Iya. Aku lagi dalam kondisi yang happy, energinya besar, tapi di dalam apa ya, di dalam masih bisa mengontrol itu gitu loh. Bukan masih bisa mengontrol, maksudnya happy in a calm way. Iya, oke. Gimana ya? Nah itu dia, jadi kayak kalau energik banget kan meledak-ledak nih. Nah ini energik, happy tapi tidak meledak-ledak, jadi masih stillness lah. Iya betul. Cak, oke. Ngomongin soal itu, jadi tadi kan bahwa ini ada hubungannya erat kaitannya dengan pasangan, dengan parent, even dengan anak. Tapi kalau aku lihat interaksimu dengan Sienna itu luar biasa, ceria, intim, dekat, nggak berjarak karena ibu yang melahirkan ya. Gimana, bisa digambarkan nggak dengan Sienna ini? Ya, jadi sebenarnya aku merasa aku pun sebenarnya kalau aku dulu nggak pernah melewati journey personal growth, aku konseling dengan banyak spiritual guru lah, mentor dan sebagainya, aku rasa mungkin hubunganku dengan Sienna, aku sebagai ibunya mungkin nggak akan bisa sebaik sekarang. Karena aku pun tumbuh dari keluarga yang orang tua yang dysfunctional. Aku melihat banyak hal-hal yang membuat aku trauma pada saat aku kecil. Dan aku ya orang tua aku kan hanya meneruskan dari yang mereka ketahui dari orang tuanya. Mereka juga do their best dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata trauma di aku gitu loh. Ya aku nggak menyalahkan orang tua aku, tapi intinya aku tuh bisa seperti ini sama Sienna berkat aku banyak menjalankan proses self healing. Jadi aku ibaratnya ngebersihin atau ngedetox sampah-sampah yang udah busuk gitu ya, dari luka batin yang aku simpan dari sejak kecil sampai dewasa, yang kalau misalnya nggak aku bersihin, aku bisa turunin ke anakku gitu loh. Bisa aku jadi bentak-bentak dia, atau marah yang sampai gimana, kayak gitu-gitu. Jadi aku bisa seperti ini sama Sienna berkat banyaknya perjalanan personal growth itu. Betul. Terus, jadi aku belajar juga parenting juga banyak sih, soal parenting. Caca, sekarang intensitas pertemuan dengan Sienna itu berapa kali dalam seminggu atau 2 minggu atau sebulan? Berapa kali? Berapa banyak? 2-3 kali seminggu. Seminggu 3 kali. Jadi pembagiannya gimana? Caca berapa hari, Ben berapa hari? Jadi pembagiannya itu weekday, Senin sampai Jumat, Ben sama Sienna sama Ben. Weekend, Sienna sama aku. Betapa pentingnya weekend berarti ya untuk Caca sama Sienna ya? Luar biasa sih. Luar biasa. Weekend itu... Kalau misalnya ada activity yang harus dilakukan berkaitan dengan kerjaan, terus sementara waktu ini kan sangat berharga dengan Sienna, gimana? Apakah Sienna dibawa atau gimana? Kalau misalnya selama ini kan karena lagi pandemi, jadi kan nggak ada pekerjaan yang harus keluar rumah nih. Iya, jadi pas banget tiap kali, aku nyebutnya Sienna Day, misalnya setiap hari Sabtu Minggu itu kan Sienna nginep gitu kan. Nah, jadi pas setiap Sienna Day itu aku nggak ada kerjaan apa-apa, jadi aku bisa benar-benar quality time sama dia, kita gambar-gambar bareng, kita masak bareng, kita bikin body scrub di rumahku, homemade bareng, macam-macam gitu. Jadi aku full
attention-nya ke dia. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kemarin nih aku kan spiritual psychiatry itu kan aku live sama dia kan Sienna lagi di rumah. Oke. Nah Respon itu, dia. jadi pas aku lagi live, Sienna main sama adekku. Oke. Gitu Caca, sih. ngomongin tadi bahwa weekdays dari Senin sampai Jumat kan di band ya, and then weekend sama Caca. Dua orang yang berbeda. Mungkin pendekatannya juga berbeda. Sienna sempat bingung nggak? Atau fine-fine aja? Aku banyak komunikasi sih sama Ben. Kita banyak saling ngasih tahu, saling nanya. Ben, kalau Sienna di kamu kalau gini gimana? Terus Ben juga ngasih tahu, Ca, kalau misalnya nanti ada gini Sienna gini. Jadi kita saling update satu sama lain sehingga kita sama-sama tahu gitu loh ketika di rumah Ben, Sienna tuh apa aja yang dia jalanin, habitnya seperti apa. Ketika di aku pun habit itu nggak berubah. Kayak gitu-gitu sih. Jadi aku sama Ben saling info satu sama lain. Komunikasi kalian berdua kayaknya jauh lebih baik ya? Iya sih, alhamdulillah jauh lebih baik sekarang. Iya. Terus ini, Ben kan sekarang udah punya pasangan nih. Sienna ganggu nggak dengan kehadiran orang lain selain Caca sebagai mamanya? Enggak sih, enggak sama sekali karena Ines, Ben, Sienna kan manggilnya mama Ines. Sienna manggil aku ibu, manggil Ines mama. Nah itu Ines itu justru aku bersyukur sih karena Ines itu sayang banget sama Sienna. Dan Sienna itu dari yang aku lihat ngerasa nyaman sama Ines karena Ines itu nggak menempatkan dirinya kayak superior gitu, kayak saya tuh seorang mama yang harus dihormati. Dia tuh kayak ngerangkul Sienna, mengayomi Sienna walaupun dia sendiri kan belum pernah punya anak dan sampai sekarang juga dia belum punya anak, tapi dia sayang sama Sienna seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Dan itu sesuatu yang aku syukurin sih gitu. Dan blessing ya? Blessing banget sih, iya. Ya, alhamdulillah situasinya jauh lebih baik. Hubunganmu sama Ben membaik, komunikasinya. And resultnya kan untuk Sienna ya? Iya, Sienna sekarang kelas berapa, Caca? Baru naik kelas 2. Oh, baru naik kelas 2 ya. Sekolah di mana sih dia? Di Pondok Aren, Sektor 9 Bintaro. Oh, oke. Di Budi Luhur. Iya. Kalian kan deket banget nih kalau on the weekend nih. Sienna meski masih kelas 2 suka ini nggak ngomongin soal your personal life, misalnya Caca lagi deket sama orang lain. Pernah nanyain nggak soal itu? Pernah. Sienna itu untuk seumur dia kadang-kadang suka nyeletuk pertanyaan-pertanyaan yang dewasa gitu, yang bikin aku kaget. Kayak baru kemarin banget dia nanya, ibu kok nggak nikah lagi sih? Dia nanya gitu. Oh iya, keren. Iya, aku sampai kayak, kok perasaan aku pas dulu umur 7 tahun, seumur Sienna nggak pernah deh punya pengertian kayak gitu loh. Iya. Dia nanya ke aku, terus aku bilang aja, abisnya belum ketemu Nena sama orangnya, belum tahu siapa. Aku bilang gitu, terus ya udah. Terus dia kayak, oh ya udah, dia main-main lagi. Oh gitu ya, tiba-tiba muncul pertanyaan yang dewasa banget ya? Iya. Kayak dia ngerti gitu loh konsepnya tuh kalau kita udah umur segini ya kita menikah. Kayak gitu-gitu dia kayak ngerti gitu. Iya, benar. Aku sampai kaget juga tuh. Caca sendiri gimana dong? Udah berapa lama Caca sendiri, Caca? Berapa lama ya? Dari bulan aku tuh terakhir sama mantan paling terakhir itu akhir tahun lalu lah ya. Jadi kira-kira udah setengah tahun lebih lah ya aku sekarang single. Oke, setahun. Tapi kalau sama ngitungnya waktu sama Ben berapa tahun? Oh oke. Kalau aku tuh pisah sama Ben 2014. Jadi sampai sekarang 2020 6 tahun. Caca, ya, 5-6 tahun. Ada, tentu setiap orang kan pengen dapat seseorang yang right person ya. Caca sendiri upayanya gimana untuk dapatin orang yang seperti itu? Aku sih kalau sekarang nih ya, lagi sekarang ini aku lagi di tahap yang aku nggak mencari. Oke. Aku lagi kayak ngalir aja, justru karena katanya kan ketika kita justru nggak mencari bisa tiba-tiba datang orang yang tepat kan. Malahan kalau dicari-cari malah kita jadi malah lost atau malah maksain gitu kan. Jadi aku ngerasa sekarang lagi nggak ada dorongan atau keharusan gitu, kayak target harus berapa bulan lagi, berapa tahun lagi nikah, kayak gitu nggak ada sih. Jadi aku lagi jalanin aja,
Dan ya aku percaya segala sesuatunya akan terjadi Iya. pada waktunya dengan indah pada waktunya lah gitu. Tapi nggak ada masalah kan, sometimes merasa lonely, merasa butuh teman dan lain-lain nggak? Ada masa-masa kayak gitu nggak? Kalau ngerasa kesepian itu adalah tiap kali misalnya Sienna habis di sini nih, terus Hmm. dia nginep kan, nah terus dia pulang. Nah Nah itu itu ya. pasti pas pulang langsung tuh kayak, aduh sepi ya gitu, kayak pengen juga sih aku kayak ada rasa kayak kayaknya enak juga nih kalau aku punya anak lagi, berkeluarga lagi, kayaknya indah banget. Tapi Iya, kayak iya, iya. sama siapa ya? Oke, sebetulnya berdasarkan pengalaman yang dulu dengan band, terus dengan beberapa pacarmu lah katakan gitu, kira-kira kriteria atau ada apa ya, value apa sih yang paling penting dari seorang pria untuk Marshanda gitu? Kalau buat aku yang paling penting, pertama aku butuh laki-laki yang bisa jadi leader buat aku. Hmm. Karena ternyata nih berdasarkan pengalaman dan berdasarkan opini dari banyak orang, entah Hmm. sahabat, entah Hmm. keluarga, entah mantanku sendiri misalnya, Hmm. ada beberapa yang berpendapat aku tuh dominan sebagai Oh, perempuan. dominan Dan aku nggak sadar, aku nggak menyadari itu. Nah, sampai kadang-kadang si laki-laki ini ngerasa kayak dia nggak bisa nge-lead aku. Oke. Jadi aku rasa aku butuh laki-laki yang tahu kapan harus tegas ke aku, Hmm. tapi juga tetap penyayang ke aku, tetap menunjukkan ekspresi sayangnya ke aku, Hmm. tapi bisa menjadi leader buat aku gitu loh. Jadi Hmm. aku butuh laki-laki yang pertama itu, kedua dia tidak ada rasa kecil hati atau insecure dengan uh, keaktifan aku atau misalnya kesuksesan aku dalam pekerjaan. Oke. Karena kadang-kadang ada beberapa laki-laki yang gitu kan yang ngerasa kayak, oh kalau istri gue terlalu berkarya sana sini, berprestasi terus ngerasa dia overshadow gitu dengan istrinya. Nah, aku mencari jujur banget ini yang paling dalam sih. Aku Iya. mencari laki-laki yang seperti apapun kondisi karir aku lagi baik, terus misalnya kondisi karir dia lagi buruk misalnya, atau enggak kondisi keuanganku lagi baik, terus kondisi keuangan dia lagi buruk. Aku butuh laki-laki yang tetap ngerasa diri dia tuh utuh as a man. Walaupun dia secara itu, dari segi itu dia lagi tidak shining gitu loh. Iya, Jadi iya. nggak, apapun yang aku lakukan tuh nggak membuat dia jadi berkecil hati gitu. Iya, iya. Berarti Itu doang sih sebenarnya kalau ditanya kriteria. memang kombinasi antara leader, tipikal leader sama supporter and analitik juga ya, bahwa kapan saat, ya pokoknya nggak merasa inferior lah ya. Iya, nggak jadi merasa minder gitu Iya, nggak dengan merasa keiniannya aku. betul. Jadi kayak identitas diri dia tuh nggak kepengaruh sama Iya. mau aku berprestasi kayak mau nggak, kayak dia tetap utuh gitu loh sebagai laki-laki gitu. Oke, setelah dari band, terus ketemu dengan beberapa orang, ada nggak yang mendekati kriteria itu? Nggak terlalu sih. Nggak, belum ada berarti. Belum sih. Belum ya. Ya, semoga Belum. soon ya menemukannya ya. Iya, Ah, iya. sama hubungan Caca sama mama, sama adik, sama keluarga besar gimana? Baik, baik, baik. Baik ya. Sekarang baik banget. Kita tiap kali Sienna kesini biasanya mama sama adik-adik kesini. Karena Hmm. aku kan tinggalnya sendiri nih. Aku tinggal sendiri, terus kalau weekend itu mama sama adik-adik pasti ke rumah kesini untuk main sama Sienna juga. Iya, iya. Jadi ya sekomunikasi juga baik gitu. Kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan ya aku open gitu ke mama. Misalnya Caca lagi tertarik banget nih misalnya kayak sama kemarin si spiritual saya kayak Teresa aku mau live. Itu kan sesuatu yang misalnya mama belum pernah terlalu mendalami ya soal misalnya meditasi atau yang kayak gitu-gitu deh. Nah, aku tuh cerita ke mama hal-hal yang masih asing buat mama gitu loh. Jadi mama juga walaupun kita nggak tinggal serumah, tapi mama tetap tahu perkembangan aku seperti apa gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya seneng lah dengernya ya, Ca. Hubungan sama band membaik, hubungan sama Sienna, Mama Ines juga baik sama Sienna, sama mamamu juga baik, jadi seneng kayaknya dengernya ya. Tapi namanya hidup ya, sometimes selalu ada guncangan. Yang paling penting kan bisa melewatinya ya. Iya. Iya, iya, iya. Hari ini Setuju. ada rencana ketemu Mama?
Iya, nanti Bentar lagi malam aku mau ketemu ke ya? rumah mama. Oke, oke. Mama tinggal di mana sih sekarang? Di Kemang. Oh, di Kemang ya? Oke, nggak terlalu Iya. jauh ya? Dari, Iya. eee, Aku di Caca Menteng, aku baru pindah rumah. oh sekarang di Menteng? Di Oh, Menteng, di oke. deket Cikini. Oh, dekat Cikini, berarti nggak terlalu jauh kan ya? Iya, setengah jam lah kurang lebih lah ya Iya. ke Kemang. Ca, pembicaranya menarik nih. Aku pikir cukup lah. Caca juga mau ketemu Mama. Salam buat Mama ya kalau ketemu ya. Oke, aku Kak, sampaikan. thank you banget. Semoga Caca. Oh ya, sekarang lagi ngerjain apa? Sinetron udah lama ya enggak ya? Iya, aku nanti Juli mau mulai syuting film layar lebar. Juli. Juli, Juli. Genre-nya apa? drama. Drama ya. Sama siapa kolaborasi? Drama. Sama PH-nya namanya Arjuna Mega Films. Aku akan main sama Cut Mini, sama Nino Fernandes, sama Lydia Kandau. Oh, Terus ceritanya itu tentang kayak bisa dibilang woman empowerment lah ya. Woman Emperor. Oke. Jadi ceritanya aku jadi korban tindakan kriminal, terus udah gitu aku mengajak korban-korban lainnya untuk speak up. Garis besarnya sih kira-kira gitu. Sutradaranya siapa? Pak Sonu Samtani. Oh, Sonu Samtani ya. Kok mengingatkan pada Multivision ya? Iya, keluarganya Samtani sih memang. Kayaknya ada hubungannya ya. Aku juga lupa sih tuh itunya gimana. Oh enggak, Sonu Silsilah. mungkin di Rapi kali ya, atau nggak tahu deh. Aku nggak begitu yakin. Iya, sekarang dia ada PH itu Arjuna Mega Films tuh baru. Baru ya. Ya mudah-mudahan lancar ya syutingnya. Oh ya, selama pandemi ini jangan lupa kemana-mana pakai wearing masker ya. Iya, pasti dong. Caca, thank you banget. Sehat selalu untuk Caca, untuk Sienna, and buat semua yang kamu lakukan ya. Thank you banget ya. Amin. Thank you, Mas Rudi. Sama-sama ya. Sehat selalu ya. Oke, dan nanti kalau ada apa, aku teks ya. Dah, bye. Oke.